Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu. Pengumuman jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru Golden Gate Community Church G2CC. Shalom G2CC Family. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal dan menyambut Tahun Baru dalam ibadah istimewa di gereja kami. Berikut adalah rangkaian ibadah yang telah dipersiapkan. Christmas Celebration Service, Kamis 25 Desember 2025, pukul 8 pagi. Ibadah perayaan Natal bersama seluruh jemaat G2CC. Akan ada penampilan istimewa dari anak-anak youth dan sekolah minggu. Ibadah tutup tahun, Rabu 31 Desember 2025, pukul 7 malam. Melalui ibadah ini kita diajak melihat kembali penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah kita lalui dan mempersiapkan hati untuk menyambut tahun yang baru. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih dari jemaat dan untuk jemaat. Bagi yang ingin membawa snack atau makanan, harap menghubungi Ibu Aurel. Ibadah awal tahun di minggu pertama awal tahun, Minggu 4 Januari 2026, pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan suci dan doa berkat untuk pekerjaan atau studi. Dan jangan lupa, jemaat diharapkan untuk membawa benda atau barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan kalian untuk diberkati. Kami mengundang seluruh jemaat beserta keluarga untuk hadir dalam setiap rangkaian ibadah ini. Kiranya damai sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Matius pasal 2 ayat 9 berkata, "Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada." Shalom G2CC Family. Mari kita nikmati suasana di malam Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Katakan malam sunyi. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Di malam yang sunyi terkejutlah para gembala karena malaikat hadir untuk membawa berita sukacita. Katakan, malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta genap. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Mari rasakan damai kasih Kristus di tengah-tengah kita, karena Yesus lahir di hati kita. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem.
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, biarlah melalui Natal pada sore hari ini, kami diingatkan bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan. Natal bukan hanya sekedar sukacita, bagi-bagi kado. Tapi Natal juga berarti ada seseorang yang harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita semua. Tuhan, terima kasih untuk kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita
Muliakan Tuhan dengan suaramu. Muliakan Tuhan dengan nafasmu. Yes, Jesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja kemuliaan. Oh, kemuliaan bagi Allah. Amin Tuhan. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus. Bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala, Raja. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang perkasa, amin. Dia Allah yang hebat, amin. Namanya disebut Immanuel, yang artinya Tuhan bersama kita. Di rumah kita disertai Tuhan, gereja kita disertai Tuhan, di kantor kita disertai Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, katakan amin. Mari semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan mulia, sebab namanya yang kudus, namanya yang ajaib. Mari sama-sama
Sama-sama katakan mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Amin. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, sama-sama katakan mulia. Haleluya Tuhan. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati untuk kita. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Berikan suara-suara buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sore hari ini kami mau merayakan Christmas Eve. Dan hadirlah di tengah-tengah kami dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, sehingga ada yang menjadi pesan Natal yang bisa kami tangkap dan kami bawa pulang. Yang menjadi jawaban Tuhan, meneguhkan, menasihati, menghibur dan menguatkan kami semua. Urapi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita belajar dari kitab Lukas pasal yang pertama. Dan kita akan baca mulai dari ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Peristiwa kelahiran Yesus. Tetapi kita akan fokus tentang Maria yang taat akan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kita perlu membaca ayat ini secara bergantian supaya kita bisa mendapat konteksnya. Buka Alkitab saudara, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Saudara ayat 27. Tidak bawa Alkitab. Ayo baca ayat 27, 2, 3. Kepada dari luar biasa bisa baca semuanya ya. Satu gereja bisa baca Alkitab ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Akan disebut, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bersama-sama 38, 23. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting di kota Nazaret, saudara-saudara. Katakan bersama dengan Abuna, kota Nazaret. Apa itu kota Nazaret? Kota kecil, nggak dianggap, diabaikan orang. Tidak seperti Nazaret hari ini yang besar dengan penduduk yang banyak. Di zaman Tuhan Yesus di abad yang pertama, kota Nazaret adalah kota kecil yang bahkan tidak dilirik oleh banyak orang. Di sana banyak sekali orang miskin. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan memilih kota Nazaret untuk menyatakan rencananya. Dia tidak pilih kota Yerusalem, tempat di mana orang-orang yang memiliki pemahaman, pengetahuan tentang agama dan politik. Tuhan abaikan itu. Dia pilih kota Nazaret. Jadi apa yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin buat Tuhan, dan Tuhan memperbaiki reputasi kota itu sampai dengan hari ini. Kota itu terbagi dua, ada kota Nazaret bawah dan ada kota Nazaret atas, dan menjadi sebuah kota yang besar. Mengapa Tuhan memilih Nazaret? Kan di sana ada seorang gadis miskin yang masih perawan, yaitu yang bernama Maria, di sebuah desa di Nazaret itu. Dan Tuhan menyatakan rencananya kepada Maria seperti firman Tuhan yang barusan kita baca. Malaikat hadir di dalam rumahnya. Rumah Maria itu masih ada sampai dengan hari ini. Bagaimana kira-kira kalau Anda berada di dalam sebuah rumah dan tiba-tiba kejadian supernatural berlangsung di depan saudara. Itu pasti terjadi karena rencana Tuhan sedang dinyatakan atas saudara. Nah, kita belajar akan 3 pokok penting yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua di Christmas Eve hari ini, saudara-saudara. Kita fokus kepada respon Maria dan dialog yang terjadi antara Maria dengan malaikat. Saya percaya ini akan menjadi sebuah template buat kita di dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kerohanian kita. Kita belajar dari ketaatan Maria. Ada 3 poin yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Pertama, ketaatan berdasarkan anugerah. Yang kedua, ketaatan yang melampaui logika. Dan yang ketiga, ketaatan sebagai penyerahan lokal. Kita belajar yang pertama, apa yang disebut dengan ketaatan berdasarkan anugerah. Fokus pada ayat 28, saudara-saudara. Di dalam ayat 28, coba lihat di dalam ayat 28, apa kata firman Tuhan di situ. Kita baca bersama-sama. Salam hai engkau yang dikaruniai apa? Tuhan menyertai engkau. Di situ ada kata kunci yang disebut dengan dikaruniai, saudara. Ini artinya sebuah tindakan Tuhan di masa lalu. Kata dikaruniai di situ bukan sekedar dikaruniai tiba-tiba, tidak. Ini adalah tindakan Tuhan di masa lalu yang masih terus bekerja, berlangsung di dalam hidup seseorang. Jadi anugerah Tuhan ini sudah terjadi di masa lampau. Maka tidak heran kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita melihat bagaimana nabi-nabi sudah mempersiapkan jalan bagi karunia itu untuk muncul di abad yang pertama. Para nabi memberikan nubuatan-nubuatan bagi kehadiran seseorang yang disebut dengan Mesias. Itu artinya rencana karunia Tuhan itu sudah berjalan dan sudah terjadi. Dan terus bekerja di setiap zaman dan generasi. Sampai itu digenapi. Kapan digenapi? Di rumah Maria. Saudara, perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi respon Maria ketika anugerah mendatanginya. Saudara-saudara, Maria terkejut. Kenapa Maria terkejut? Karena dia merasa tidak layak. Dia tidak merasa bukan orang yang sesuai dengan pilihan Tuhan. Oh, seringkali hal yang sama juga menjadi statement kita. Ketika kita mau melayani, kita mengukur diri kita dan berkata, aku tidak layak. Aku tidak mampu, aku tidak biasa. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyatakan anugerahnya atasmu, Dia tidak melihat kemampuanmu. Amin. Ketika Tuhan membawamu di dalam sebuah anugerahnya, Tuhan tidak memanggilmu atas kemampuanmu. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah Tuhan memampukan orang yang dipilihnya. Saya ulangi. Ketika Tuhan memilihmu, Dia tidak melihat kemampuanmu, Dia tidak melihat kapasitasmu, Dia tidak melihat dosamu, Dia tidak melihat masa lalumu yang buruk, Dia tidak melihat kekuranganmu. 2 minggu lalu Abuna bicara bagaimana orang-orang tertentu dipakai oleh Tuhan di dalam Alkitab. Walaupun kita tahu mereka memiliki track record yang kurang baik.
Hari ini kita belajar tentang Maria, saudara. Bahwa ketaatannya itu karena anugerah. Saudara, banyak orang mencari anugerah. Saudara, di dalam kasus ini kita belajar melihat bukan anugerah yang kita cari, tapi anugerah yang mendatangi kita. Itu sebabnya Maria berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai. Anugerah datang dalam hidup Maria. Anda bisa bayangkan, kalau anugerah datang dalam hidupmu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau yang semula tidak mampu, dimampukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kasih tahu kiri kananmu, jangan pernah tidak layak dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah. Kuncinya adalah anugerah. Itu artinya kita dipilih oleh kasih karunia Tuhan. Seringkali kita gagal karena harus merasa lebih layak dulu baru melayani Tuhan. Bukan begitu hukumnya. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang layak melayani Tuhan. Termasuk Abuna. Nggak ada. Tapi kalau anugerah sudah hadir, Tuhan yang melayakkan kita. Karena Tuhan tahu seluruh dunia ini hamba Tuhan paling hebat, paling diurapi, paling jago, paling pintar apapun. Memiliki kelemahan, kekurangan, memiliki sisi negatif di dalam dirinya. Itu sebabnya di dalam poin yang pertama kita belajar dari ketaatan Maria. Bahwa Maria taat dan ketaatan itu dibangun di atas yang namanya anugerah. Amin. Dibangun di atas yang namanya anugerah. Katakan anugerah. Jadi ketika anugerah mendatangimu, Tuhan akan mempersiapkanmu, Tuhan akan memampukan hidupmu. Tuhan memilihmu bukan karena kelemahan, kekurangan, hal-hal negatif yang masih Anda kerjakan. Tapi Tuhan memilihmu lalu memampukanmu. Haleluya saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu tugas kepadamu, itu bukan karena Anda hebat. No. Tapi karena anugerahnya ada di atasmu. Bunda sangat diberkati ketika mempersiapkan renungan ini. Iya ya. Banyak orang mengabaikan anugerah yang datang kepadanya. Hari ini mari kita ubah mindset dan pikiran kita. Kita tidak boleh merasa dimanfaatkan oleh gereja. Kita tidak boleh merasa dimanfaatkan oleh pendeta, gembala. Kita tidak boleh merasa dimanfaatkan oleh institusi keagamaan. Tidak boleh. Kita harus membangun satu pengertian. Bahwa kalau kita melakukan sesuatu dalam kerajaan Allah. Itu karena anugerah yang hadir atas kita. Haleluya. Itu bagian yang pertama. Yang kita pelajari dari ketaatan Maria. Bagian yang kedua yang kita pelajari dari ketaatan Maria. Saudara, ketaatan Maria itu melampaui logika dan akal sehat. Kita lihat mulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-37, saudara. Ayat ke-37 dikunci dengan sebuah statement. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan coba lihat apa yang terjadi ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata, engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung. Maria berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Maksud Maria, aku belum bersuami. Dia belum hidup serumah dengan Yusuf yang sudah ditunangkan dengan dia. Apa yang ada di dalam pikiran Maria adalah hal yang sangat logis. Hal yang mungkin juga ada di dalam pikiran kita ketika kita berhadapan dengan cara kerja Tuhan. Cara kerja manusia bisa diprediksi. Cara kerja dalam sistem dunia dapat diprediksi. Ada alurnya, ada pola kerjanya. Kita bisa tahu, ada job description. Kita bisa tahu, ada target yang mau dicapai. Kita bisa tahu. Tapi cara kerja Tuhan tidak pernah bisa kita prediksi, saudara. Makanya banyak orang-orang yang masih bertumbuh rohaninya. Kadang kaget melihat Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Dan berkata, apa iya? Ya, masa sih? Mari kita ubah mindset kita. Ketika kita lihat orang Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Yang harusnya muncul dalam diri kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Bukan bertanya-tanya, masa sih, apa iya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang saya lihat iri, saudara. Tidak siap dengan Tuhan dan cara kerja Tuhan memberkati hidup seseorang. Justru kita seharusnya bisa menyelaraskan iman kita dengan cara kerja Tuhan.
Itu sebabnya Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria minta penjelasan. Dalam peristiwa kelahiran Yesus, ada dua yang bertanya. Kalau Anda membaca perikop yang lain di dalam Alkitab, dalam kitab Injil, Zakaria juga bertanya kepada malaikat, betul? Tapi perhatikan apa bedanya pertanyaan Zakaria dengan pertanyaan Maria. Pertanyaan Maria minta penjelasan. Karena dia berkata bagaimana mungkin. Pertanyaan Zakaria apa? Pertanyaan minta pembuktian. Makanya hati-hati jangan suka minta bukti sama Tuhan. Nanti Anda dibuat bisu. Maria tidak mengerti, dia tidak bisa mencerna segala hal yang dijelaskan oleh malaikat itu kepadanya. Itu soalnya dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin? Ini manusiawi, saudara-saudara. Dan mungkin ini juga adalah sikap kita ketika kita berhadapan dengan keajaiban dan cara kerja Tuhan. Makanya dalam menghadapi cara kerja Tuhan, kita harus mematikan kalkulator kita. Haleluya. Ya. Ranah otak kita itu nggak mampu tiba di sana, nggak bisa. Harus juga mematikan yang namanya perasaan kita. Nggak usah alay jadi orang Kristen. Apalagi jangan alay jadi anak Tuhan. Kita berhadapan dengan banyak kepala. Yang seharusnya pusing itu saya sebagai gembala. Tugas dan beban kita itu banyak, saudara. Lagi giliran saya pusing, saya konseling sama siapa? Gimana, saudara-saudara? Ada loh di gereja kita ini, Pak Sony, aku tidak mau duduk di sebelah situ. Pokoknya aku tidak mau duduk dekat orang itu. Aku mau duduknya di sebelah sini. Saya berkata, puji Tuhan, aku tahu kalau kamu tidak hadir di gereja. Kursi itu kosong. Ada, pusing gak gembala yang begitu? Ada. Banyak loh saudara. Jadi saya lagi ngomong sama Abun, nanti kalau saya punya waktu, saya buat pengalaman menjadi gembala. Jangan takut, nama saudara tidak saya sebut di situ. Tapi ketika membaca nanti cerita kesaksian hidup itu, itu aku. Ya, saudara-saudara. Seringkali kita melogikakan cara kerja Tuhan. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan saya. Lihat hidup gembalamu ini. Kami hidup tidak berdasarkan logika dan kadang tidak masuk akal. Tapi Tuhan bekerja. Saya pernah utang kesaksian kepada saudara. Ada pergumulan Abuna 2 tahun. Benar-benar berdoa ke sana kemari doa. Dan Tuhan sudah jawab loh. Keren. Apa itu? Rahasia tapi. Nanti Anda gak siap mendengarnya. Pasti gak siap. Daripada liar pikiran nanti. Pokoknya itu karena doa saudara. Banyak hal. Cara kerja Tuhan itu gak bisa kita definisikan. Kenapa saudara? Kalau kita nurut sama Tuhan itu. Apa kata malaikat kepada Maria? Itu juga menjadi pesan Tuhan buat kita. Kalau nurut sama Tuhan. Apa katanya saudara? Ya coba lihat kata malaikat ini. Jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Lalu kita akan lihat sebentar, saya cek dulu kalimatnya ada di mana. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Jawab malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Katakan menaungi. Menaungi itu kalau kita flashback ke perjanjian lama. Ya, di atas tabut perjanjian ada kemuliaan Allah yang menaungi tabut itu. Bilang amin. Jadi saudara-saudara, ketika kemuliaan Allah menaungi hidup kita, disitulah kita mengandung hal-hal yang besar dari Tuhan. Disitulah apa yang tidak mungkin bagi manusia, kita akan mengalami karena Tuhan yang bertindak. Di situ ketika Roh Kudus menaungi engkau. Ini dia. Kata menaungi seperti seekor induk ayam yang mengerami telur. Dan dia melihat telur itu akhirnya menetas. Itu sebabnya Abuna selalu mendorong kita ke gereja. Ke gereja. Mau pembicaranya dari A, B, C, dan D itu tidak penting. Tapi Anda ke gereja. Cari Tuhan. Menaungi, Anda bawa dirimu di dalam naungan Tuhan.
Kita semua mengerti bahwa gereja adalah naungan terbaik. Karena di luar sana kita kerja, kita capek, kita sibuk beraktivitas, berbisnis. Kalau ke gereja artinya kita menyempatkan diri berada di dalam naungan dengan sengaja. Aku sakit, bawa aku dalam naungan-Mu Tuhan. Aku lagi punya banyak pergumulan, bawa aku di dalam naungan-Mu Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memahami cara Tuhan bekerja. Maka ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini saatnya kita dekat-dekat dengan Tuhan, saudara. Jangan jauh-jauh. Saya tahu kita semua ini memiliki kapasitas rohani yang tidak sama. Ada yang masih anak-anak, ada yang sudah dewasa kerohaniannya. Sebab kehidupan rohani tidak sama dengan umur jasmani kita. Ada yang sudah mak-mak tapi masih kayak anak kecil. Nah, kebenaran dinyatakan kepada kita. Ada yang suka ngipas-ngipasin temannya. Ada. Biar berantem. Gembala yang dengar semua itu. Dikipasin. Semula tidak masalah, dikipas. Nah, itu kan tipikal anak-anak. Kanak-kanak rohani. Masa kita puas di situ terus sih? Sedikit-sedikit tersinggung. Lah, khotbah itu bukan ditujukan secara sengaja kepadamu. Roh Kudus bicara kepadamu melalui khotbah itu. Nggak ada niat Abuna untuk menghantam saudara. Nggak benar itu. Ini mimbar. Nah, kalau hatimu nggak beres, mau pindah gereja manapun, Anda bisa tersinggung sama pendeta, coy. Dan Anda keluar dari naungan itu. Ketika keluar dari naungan, tidak ada kemuliaan yang menaungi hidupmu. Maka kita akan gagal untuk melihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Amin. Mari kita maaf-maaf ya. Jadi mohon maaf kalau saya membuat saudara tersinggung. Saya tidak sedang menyampaikan untuk menghantam saudara. Memang tujuannya supaya Anda tersinggung. Firman Tuhan itu harus membuat kita bergetar. Bukan karena saya sengaja kepada saudara. Ada lo yang pindah gereja gara-gara tersinggung khotbah Abuna. Saya berkata mau pindah dimanapun selama hatimu belum siap, belum beres dengan dirimu. Dimanapun Anda akan mengulang kasus yang sama. Serius. Gak zamannya kita lagi makan bubur di gereja ini. Kita makan makanan yang keras supaya hidup rohani kita beres. Di dunia ini masalahnya bukan hanya kehebatan dan kemampuan kita. Tapi kehidupan rohani harus balance. Kalau tidak nanti kita tidak siap melihat orang lain diberkati. Kita nggak siap dan berkata, masa iya? Oh lah itu korupsi. Nggak iya? Orang Semarang kan suka begitu toh. Nggak iya? Ini saudara. Makanya orang-orang yang tidak beres dirinya, dengan dirinya itu kan kelihatan. Teruji oleh waktu. Teruji oleh waktu. Maria bukan tipikal orang yang seperti itu. Kita belajar. Dia berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ya toh? Bagaimana mungkin? Firman Tuhan bilang begini. Roh Kudus akan menaungi engkau. Amin. Jadi pesan Tuhan buat kita, ketaatan Maria melampaui logika, akal pikir, akal sehat. Melampaui itu, lewat itu semua. Jadi jangan suka analisis-analisis cara Tuhan bekerja. Nanti apa yang Anda analisis beda dengan cara kerjanya. Maka akhirnya apa yang kita lakukan? Rekayasa. Udah terlanjur malu, lalu kita ciptakan. Makanya hati-hati saudara. Ya, kehidupan kita itu terbuka, dilihat orang. Omongan dengan kenyataannya beda, orang cuma diam, alah beda lagi. Makanya hidup kita ini harus benar-benar kita jaga. Tidak lantas Abuna berkata Abuna paling sempurna, tidak. Ini juga peringatan yang sama buat kita. Maria bingung itu saudara. Nah kita lihat aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga, yang pesan Tuhan yang terakhir buat kita. Nah, ini berkaitan dengan siapa Maria. Dia masih perawan. Ya, dia sadar dengan resiko.
Resiko akan dihakimi oleh orang. Resiko akan diejek. Resiko akan diputus oleh Yusuf. Abuna kan pernah menjelaskan bahwa dalam 1 tahun ada kontrak. Kalau Yusuf mengetahui bahwa Maria hamil, waduh, ini mengingkari kesetiaan. Itu sebabnya pesan yang sama juga muncul kepada Yusuf. Dan apa yang terjadi? Maria mengalahkan ketakutannya. Maria mengalahkan ketakutannya. Maria mengabaikan kekhawatirannya. Ya, dia tidak kalahkan ketakutan, dia juga abaikan kekhawatirannya dan dia siap mengambil risiko karena dia tahu kuasa Allah bekerja atasnya. Ini loh cara yang penting buat kita dalam kehidupan kekristenan itu. Dunia nggak bisa mengajar kita yang seperti ini. Ada 2 kata kunci di situ. Maria pertama memposisikan diri sebagai hamba. Bukan sebagai pelayan. Sebagai hamba. Orang yang memposisikan diri sebagai hamba. Itu artinya dia menaklukkan diri. Dan seluruh hak yang dia miliki dia serahkan kepada Tuhan. Dia serahkan. Ya sudah Tuhan. Jadikan itu. Kalau itu rencanamu, jadikan itu. Makanya di situ ada kata kunci yang kedua. Jadikan. Kata jadikan itu artinya ada kerelaan hati yang lebih kuat. Dan ikut bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kita jangan suka kasih syarat-syarat sama Tuhan. Tuhan jadi kalau begini. Kalau nggak begini nggak jadi. Nggak bisa begitu. Ketaatan total. Katakan ketaatan total. Maria siap mengambil resiko ditinggalkan oleh Yusuf. Resiko diperguncingkan oleh jemaat, diperguncingkan oleh tetangga. Resiko dilempar batu, dianggap pendosa. Tapi dia berani menyerahkan hak dan reputasinya itu kepada Allah yang dia yakin dan percaya. Ini bukan sesuatu perkara yang biasa-biasa saja atau perkara yang main-main. Ketaatan yang seperti ini saudara. Bukan karena pasrah. Ada orang kalau pasrah itu dalam, ya sudahlah ya mau bagaimana lagi lah, ya mau beginilah ya sudahlah. Ada yang seperti itu. Bukan begitu ketaatan Maria. Maria taat bukan karena dia pasrah. Tidak saudara-saudara. Tidak. Maria taat karena dia mau secara aktif. Biarkan aku menjadi bagian dari rencanamu itu Tuhan. Itu, lihat ke depan, biasa itu anak kecil. Bagian dari rencanamu itu Tuhan. Biarkan aku menjadi bagian dari rencanamu. Oke. Makanya dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang terjadi? Begitu dia ngomong, jadilah padaku. Rahimnya diberkati. Saudara, hari ini. Pemain musik maju ke depan. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Dia mau menjadikan kita juga sebagai rahim-rahim ilahi. Yang kudus di tahun 2025. Dia mau menjadikan pekerjaanmu sebagai rahim. Dia mau menjadikan hidupmu sebagai rahim. Dia mau menjadikan pelayananmu sebagai rahim. Apa artinya? Apa artinya menjadi rahim itu saudara? Itu artinya kita akan terlibat di dalam rencana Allah yang besar. Dan Tuhan akan menanamkan benih ilahi dalam hidup kita. Artinya apa? Kita akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Kita harus berani ngomong, Tuhan ambil reputasiku. Tuhan ambil hakku untuk jengkel, ambil Tuhan. Tuhan ambil hakku untuk ditinggikan, mau direndahkan, ambil Tuhan. Saudara, Natal mengingatkan kita tentang penyerahan hak. Katakan penyerahan hak. Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia itu, saudara-saudara. Adalah raja di atas segala raja. Dia lahir di dunia menjadi sama dengan manusia. Dia serahkan haknya. Kadang-kadang kita di dunia ini masih tidak mau menyerahkan hak. Masih ego. Nah kanak-kanak rohani itu egonya lebih besar. Makanya kita harus naikkan level kita. Supaya kita menjadi sama seperti Maria. Bukan hanya kita, anak-anak kita akan melahirkan perkara-perkara yang besar. Yang membuat orang takjub. Yang membuat orang berkata, wow, kok bisa ya? Kok bisa dia bisa dipakai seperti itu? Maka semuanya kembali pada keputusan kita sendiri. Haleluya.
Mari kita respon firman Tuhan dengan sebuah lagu yang lama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Ingat saudara-saudara, ketaatan Maria berakar pada anugerah. Yang kedua, menaklukkan akal pikiran dan logika. Dan yang ketiga, ketaatan total. Sama-sama katakan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Kalau Anda masih bisa berdiri hari ini, masih sehat, masih punya bisnis, usaha, pekerjaan, masih bisa narik nafas, itu karena kasih Tuhan. Minta anugerah Tuhan mendatangimu di Natal ini. Haleluya. Kasih setia, kasih setia Allah pada kita. Katakan besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Menyanyikan lagu ini dari awal, saudara-saudara. Katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Minta anugerah Tuhan mendatangi hidupmu. Haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin, amin. Katakan kasih setia. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih kasih Tuhan. Dia penuhkan dan puaskan. Yes. Karabatang karabayasya. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah nama-Mu Tuhan, jamah hati kami yang keras, Tuhan lembutkan. Kami mau didatangi oleh anugerah, kami mau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hari ini Kau memberikan pesan Natal yang kuat. Kami mau belajar dari ketaatan Maria. Kami seringkali masih mempertahankan ego, kekerasan hati kami, diri kami. Ampuni Tuhan, biar di Natal ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kami memiliki komitmen yang baru Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali merasa tidak layak. Hari ini kami mengerti bahwa Engkau akan memampukan orang yang Engkau pilih. Dan kami mau didatangi oleh anugerah. Kami mau didatangi oleh anugerah. Berikan kepada kami ketaatan yang total Tuhan. Yang mampu melihat bagaimana cara kerja Tuhan dalam kemustahilan itu. Materaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara-saudara. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan perform Natal dari Youth. Pada suatu masa, di kota kecil Nazaret, hiduplah seorang pemuda bernama Yusuf. Yusuf punya mimpi sederhana. Ia ingin menikahi seorang gadis yang baik, membangun keluarga, dan punya usaha pertukangan sendiri. Di tempat yang sama, ada seorang gadis bernama Maria. Maria juga punya impian. Ingin menjadi istri yang setia, punya suami yang mengasihi Tuhan, dan hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Tapi seperti kita tahu, rencana Tuhan kadang tidak sama dengan rencana kita. Kisah mereka akan berubah selamanya. Close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I'll call my home. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we decide. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. What the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see. To the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me A awake. million dreams, a million dreams. Of what the world could be. A vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Sampai suatu hari, menurut kebiasaan pada zaman itu, keluarga mereka menjodohkan Yusuf dan Maria. Mereka resmi bertunangan. Meskipun mereka belum saling kenal dekat, tapi dari situlah rencana Tuhan mulai dinyatakan. Maria, aku tahu ini terasa cepat. Aku juga masih belajar. Tapi aku berjanji akan menjaga dan menghormati kamu. Aku juga belum tahu banyak tentang dirimu, Yusuf. Tapi aku percaya Tuhan tidak salah pilih. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang Tuhan siapkan buat kita. Can we become we? No longer know us, just you and me. To share our lives, no in unity. Stuck here together, but will this always be just an arrangement? Can we become more than half of a union we're chosen for? Where I am your best self and I am yours. Stuck here forever and hopefully not ending is a treatment. It's the step of faith we have to take some If I'm time. with you, I can take it. But if we are one, what happens to you and If I'm with you, I will make it. Will this always be just an arrangement? We'll find out in time if we don't break.
choice in the matter, but this will never work without each other. Can we become the start a new light on this family tree? Two hearts connected by one beat, your hand in my hand. I could never choose to love another. Maybe one day I can learn to love You too. Pada suatu malam setelah pertunangan itu, malaikat Tuhan datang menemui Maria. Malaikat membawa kabar yang akan mengubah seluruh dunia. Hai engkau yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyertaimu. Siapa engkau? Apa maksudnya? Jangan takut Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi juru selamat. Dia akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum menikah. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Aku ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi padaku seperti yang engkau katakan. Sejak saat itu, Maria mengandung. Tapi tidak semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya sedang mengandung, hatinya hancur. Yusuf orang yang baik. Ia tidak mau mempermalukan Maria di depan banyak orang. Tapi ia juga sangat bingung. Maria, bagaimana aku harus mengerti ini? Aku benar-benar ingin percaya padamu, tapi ini terlalu berat. Tuhan, aku tidak mau menyakiti dia. Tapi apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus melepaskannya diam-diam saja? Malam itu, ketika Yusuf tertidur dengan hati gelisah, Tuhan juga berbicara kepadanya lewat mimpi. Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang ada dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakannya Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Roh Kudus, jadi ini benar-benar dari Tuhan. How could I be so naive, foolishly thinking there's more to this life for me? To broken heart, right from the start, watching the dream that we always say fall apart. This will never work, even trying feels insane. This will only hurt, don't you feel the same? I feel it too, but what can I do? I'm just a stranger, this is the man for you. Maybe with time, something will change. Making the best of this might be the only way. Can we make this work? Even trying feels in shame. Maybe when it hurt Will be worth the pain.
is filling me with love. Can you hear them now? It's hard to have faith. It's hard to believe our future holds more That what they can see. We have to trust what we don't understand. It could be a part of God's plan. Can we make this work out of trying feels insane? Maybe when it all will be worth the pain. But can we make this work? Can we make this Hari demi hari berlalu, kandungan Maria semakin besar. Saatnya melahirkan hampir tiba. Tapi pada saat yang sama, semua orang harus pergi ke kota asal keluarganya untuk didata. Yusuf harus pergi ke Bethlehem dan Maria yang hamil tua ikut bersamanya. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That mourns in
Malam itu di kandang kecil dan sederhana itu, terjadilah sesuatu yang dinantikan dunia. Maria melahirkan seorang bayi laki-laki. Yusuf menyiapkan kain untuk menyelimutinya. Mereka menamai bayi itu Yesus. Mereka meletakkannya di palungan, tempat makan hewan. Dunia tidak tahu, tapi surga tahu. Juru selamat telah datang. Namanya Yesus. Selamat datang, kami akan menjagamu. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. So tender and mild, Jesus, Lord, that thy birth, Jesus, Lord, that thy birth. Behold, they shall call him Emmanuel, God with us. Malam itu tampak biasa. Dua orang muda dan seorang bayi kecil di kandang hewan. Tapi di mata surga, malam itu adalah awal kabar terbaik bagi seluruh manusia bahwa Allah mengasihi dunia ini dan Ia mengirimkan juru selamatnya. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh,
Ajak kita bangkit semua berdiri dan mengajak leader untuk maju ke depan. Mari kita mulai menyalakan flash di handphone kita masing-masing. Kita siapkan diri kita memperingati Natal sebagai sebuah cahaya dan terang yang hadir di bumi untuk mengalahkan kegelapan. Dan kita memperingati itu untuk mengingat bahwa Yesus adalah cahaya yang terbaik bagi kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi cahaya ini sebagai satu simbol bahwa Yesus yang lahir di dunia membawa terang dalam hidup kita. Membawa terang dalam pekerjaan, terang dalam kesehatan, terang dalam keluarga, terang dalam pekerjaan, dan terang di dalam studi, di dalam pelayanan, dalam segala aspek. Amin. Bahwa Yesus itu adalah Sang Immanuel. Saya beri waktu bagi kita untuk bersatu teduh sebentar. Dan berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Agar Dia Sang Terang itu terus nyata dan Immanuel. Malam kudus, sunyi senyap. Dalam doamu nyanyikan lagu ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Malam kudus, hadirlah sebagai terang dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Immanuel adalah kehadiran terang di dalam seluruh aspek hidup kami. Juru selamat manusia, datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari tundukkan kepalamu, biarkan musik memainkan lagu ini. Tuhan, terima kasih untuk Natal tahun ini. Kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang sedang menderita di Sumatera. Kau hadirlah sebagai terang dalam pergumulan dan kehidupan mereka. Dan terlebih juga bagi setiap kami yang hadir dalam ibadah Natal hari ini. Dengan cahaya yang kami pegang ini, kami mengimani dan percaya bahwa Engkau menerangi hidup kami. Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Dan di situ kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Terima kasih atas kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah kuasa dari terang yang sejati itu memulihkan hidup kami. Membawa kehidupan kami di dalam level yang lebih tinggi lagi. Bertumbuh secara rohani.
dan memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kelahiran-Mu di dunia ini. Dan kami pulang dari tempat ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus. Semua yang diberkati Tuhan berkata, amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dengan demikian, ibadah Christmas Eve telah selesai. Saya mengundang kita tetap berdiri. Puji nama Tuhan. Sebelum pulang, berikan senyum ke kanan kirimu, katakan Merry Christmas. God bless you, Merry Christmas.